Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di channel saya. Pada kesempatan video kali ini kita dapetin lagi nih kerjaan ya, setia FU. Ini permasalahan bagian kupling. Aduh, asap rokoknya. Ini permasalahan bagian kupling ya teman-teman ya. Jadi kuplingnya ini kalau dimasukin gigi itu udah dipencet, kupling itu masih tetap jalan ya. Jadi kuplingnya nggak pere. Coba kita pencet dulu kuplingnya. Nah, jadi kuplingnya ini tuh udah nggak udah nggak ada tekanan ya dari pernya, itu kemungkinan rumahnya atau kampasnya udah habis ya teman-teman ya. Nah, ini kita mau bongkar dulu biar kita tahu apa yang harus diganti, karena kita bukan dukun ya, jadi nggak bisa langsung nebak langsung tahu gitu. Jadi kita bongkar dulu, nanti kita lanjutin lagi videonya. Oke, ini satu lagi juga ada nih teman-teman ya. Jadi ada juga nih motor kerjaan ini Aerox, speedonya itu nggak jalan ya teman-teman. Tapi udah saya cek itu ternyata dari ECU-nya juga nggak mau ngeluarin konek ke speedonya ya teman-teman ya. Abangnya ini dari Cilandak, baru selesai juga barusan diceknya. Apa kan bang kalau di videoin? Apa? Oke, kita lanjut lagi lah ke topik. Nanti kita coba buka dulu, setelah itu kita lanjutin lagi videonya. Oke teman-teman, jadi ini udah kebongkar ya. Jadi kuplingnya, penampakan kupling sih dari luar bagus ya, kayak nggak ada masalah. Terus tadi juga ininya patah nih, ini stutnya nih. Ini udah dilasnya tuh ya, tuh mana lasnya. Nah, ternyata ini udah dilas sama orang yang pertama. Jadi abang ini tuh tangan ke dua mungkin, no. Nggak sengaja ke congkel juga ya, jadi patah nih. Jadi mau nggak mau ini harus ganti juga. Nanti sili ini juga sekalian diganti lah ya, biar nggak keluar oli ya, nanggung soalnya belum dibongkar. Packingnya juga diganti karena robek. Nah sekarang kita lihat ya, ini bagian dalamnya kayak gimana biar ketahuan. Nah, geser dulu. Tahu gitu amat. Udah 3 kali berturut-turut nih, jadi bongkaran kupling mulu, permasalahan kupling mulu. CB, MPU, kodok, kupling mulu. Terus iya, motor resi siapa yang motor itu yang Karisma itu juga kemarin kupling juga. Karisma yang kemarin? Iya Karisma itu. Udah beberapa hari nih permasalahan kupling mulu. Ada apa dengan kupling? Ya karena jarang, apa ya, terbilang tuh jarang kelihatan lah penyakitnya ini. Baru-baru kerasa ya itu kalau ada kopling lah. Nah ini pernya masih standar ya teman-teman ya, masih standar, masih ori kintil original. Pernya buat bautnya dan ininya juga masih standar. Nah kita lihat. Panas banget tuh. Nah ini stutnya masih bagus ini. Ini per lahar bambunya juga masih bagus, masih aman. Nah ini rumah kaki empatnya juga masih bagus, masih aman ya teman-teman ya. Oh yang kemakan ininya teman-teman, dalamnya nih, ini yang kemakan berarti bagian sini nih yang si kupling itu jadi nggak narik ya teman-teman ya. Jadi sama kayak penyakit kupling EPU yang kemarin tuh, ini juga yang kena ininya nih. Ininya yang kena nih ya, berarti sama nih penyakitnya. Nah kata nggak, nah ininya nih. Nah ini kan harusnya rata ya teman-teman ya. Jadi di sini, nah posisi ini tuh kan agak cengklong ya tuh. Nah posisi ini sama ini tuh harusnya rata ya, jadi ini sejajar ke sini. Nah karena ininya udah cengklong kemakan, jadi posisi stut ini, nah harusnya sisa ya, sisa segini karena udah kemakan jadi ke dalam banget ya tuh, jadi terlalu keluar. Nah makanya kalau dipencet kopling itu pas lagi narik itu dia nggak begitu full nariknya karena ini udah terlalu dalam. Nah si gigi ininya udah habis nih, udah kena gitu. Kalau kampas sih ini masih bagus ya, segini masih bisa pakai lah. Paling kalaupun pere cuma paling slip aja sih larinya kalau kampas ya ini. Cuma kelihatan masih tebel karena udah bau gosong, jadi sebenarnya harus ganti juga ya, tapi masih bisa pakai. Platnya masih bagus. Nah ini kita lihat lagi nih. Nah ini platnya, kalau plat masih bisa pakai tentunya. Kemungkinan kalau kampas kopling kalau mau diganti ya lebih baik diganti karena ini udah agak gosong ya. Jadi ini kalau dipakai ngebut selip. Tapi kalau masih mau dipakai atau budgetnya kurang, nggak apa-apa dipakai dulu aja.
tuh. Jadi ini yang rusak, stutnya masih bagus, yang rusak tuh ininya nih. Jadi ini harus tinggi ya teman-teman ya, posisi ini harus agak keluar. Bisa diganjel, cuma kalau diganjel nggak akurat, bisa makin hancur ininya. Jadi sama kayak mana ya, punya kodok masih ada bang ya, sama lah penyakitnya, ininya juga yang rusak nih. Ini masih bagus teman-teman ya. Nah, kita lihat tututin. Nah, mana nih, agak sulit Nah, ini masih bagus ya, masih bisa pakai. Ini lawan kaki empatnya masih bagus. Jadi yang kita ganti itu ini ya teman-teman. Ini tutup kaki empatnya kita ganti pakai yang baru. Packing kupling juga kita ganti karena udah robek. Oli mesin paling nanti kalau abangnya mau ganti kampas kalian kita ganti ya. Tapi kalau misalnya masih mau dipakai ya udah biarin dipakai dulu. Oke, jadi segitu dulu ya teman-teman. Besok kita lanjut lagi videonya karena ini udah jam berapa bang? Jam 11 malam. Jadi ini jam malam ini ya, udah kayak nasi uduk nih jam malam ini. Kita lanjut besok pagi atau siang atau malam lagi teman-teman. Oke teman-teman, jadi video yang kemarin kita lanjut ya sekarang. Nah ini barangnya udah dibelanjain ya, udah dibeliin. Nah ini kampas rem lagi, ini kampas kuplingnya kita pakai dulu ya karena ini masih lumayan tebal. Cuma mungkin kalau kurang enak paling agak-agak slip dikit ya teman-teman ya. Karena pernya juga nanti kita ganti juga sekalian, dan ini platnya juga masih kita pakai ya. Jadi yang kita ganti itu adalah bagian ini. Nah ini yang semalam yang rusak nih. Nah ini yang rusak ini tuh ya, ini kita ganti. Ini dia nih, ini yang baru. Nah ini yang baru, ini original yang baru ya. Nah ini bungkusnya. Nah ini, nah kita bedain ya teman-teman ya, ini bedanya kayak gimana biar teman-teman lihat. Ini bedanya. Nah lihat ya teman-teman ya. Nah ini yang baru tuh, kita lihat. Nah ini yang baru di posisinya ini rata ya tuh. Kalau yang baru tuh rata ya. Nah kita bandingin sama yang ini tuh. Ya tuh, kelihatan nggak? Kalau yang kanan itu dia agak ke dalam ya, agak mendelep ya tuh. Ini ada bekasnya tuh. Nah harusnya ini rata kayak gini ya teman-teman ya. Jadi ini yang bikin si kupling itu jadi nggak mupreh. Nah makanya nih kita ganti. Sama ininya juga kita ganti ya teman-teman ya, soalnya. Nah ini kita ganti nih ya. Ini pakai ori juga. Nah ini nih. Ini pegangan stutnya ya teman-teman ya, yang di bagian bak kopling ya. Ini nih lawannya nih. Nah ini nih. Nah ini nih. Jadi nanti kita masukin ke sini ya. Ini udah patah, kemarin dilas sama orang yang lama, dilas karena nggak tahu kenapa dilas, mungkin karena tengah malam atau gimana. Sekarang kita ganti aja sekalian ya. Ini ori. Aduh. Ini ada seal setut juga, ori juga. Tuh. Seal setutnya ori. Apalagi? Udah sih paling sama ini doang ya. Nah ini ada filter oli, ini juga kita ganti ya teman-teman ya. Ini pakai ori juga. Terus olinya kita pakai Enduro Racing ya. Sekarang kita rakit dulu biar cepat selesai. Udah sih nggak apa. Sini ada body. Yang itu kamasnya.
shit, oh shit, oh shit. Teman-teman, sebangsa dan setanah air, ini motornya sudah selesai ya. Satria FU langsung dari plat A ini. Plat A Banten kan ya? Udah kelar, ini koplingnya juga udah enak. Mana plat A? Tuh. Mantap. Udah selesai semua. Nah, ini per yang orinya, teman-teman ya. Jadi per orinya itu kita ganti pakai punya Suzuki facelift ya, teman-teman. Itu kan lebih renggang, lebih panjang, terus lebih bantingnya itu lebih enak ya. Tadinya kan pakai SMS, cuma barangnya lagi kosong, adanya tinggal per klep. Nah, makanya kita pakai yang facelift. Koplingnya udah enak, tadi udah coba juga sama abangnya. Gimana bang tadi motornya? Mantap. Paten udah ini, agak burem. Kameranya jelek banget ini, agak burem. Tinggal gaspol. Jadi nanti bang kalau emang ada kurang-kurang kabarin aja bang. Maksudnya apa slip, apa kurang jauh, apa kurang deket, setelan koplingnya kabarin aja. Motornya masih standar banget nih temen-temen ya, masih enak banget, suaranya juga masih adem, cuma kurang dicuci aja sih ini minusnya paling. Oke teman-teman ya, gitu aja dari video saya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman pengguna Satria F atau motor lain ya. Kasus kopling itu sebenarnya bukan di Saeb doang ya teman-teman, tapi bisa di semua motor, cuma paling sering itu FU, CBR ya teman-teman, itu paling sering, pokoknya sejenisnya itulah. Buat yang mau tanya-tanya jangan ragu-ragu, mau komen silahkan komen, insya Allah saya balas kalau misalnya saya sempat. Yang mau DM juga silahkan DM, jangan ragu-ragu lah, pokoknya anggap aja abang sendiri atau adik sendiri. Kita belajar bareng-bareng, oke teman-teman. Begitu aja dari video saya, makasih banyak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.